Mari kita lanjut talim. Kali ini kita lanjut masih bab rukunnya sholat ya. Ini yang nanti akan kita sampaikan 3 rukun ya. Ruku, thama'ninah, kemudian i'tidal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah talim Bapak sekalian yang sudah hadir di masjid ini, semoga semuanya senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ditempatkan mendapatkan derajat yang mulia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur dan bersyukur. Semoga kehadiran kita di masjid ini bagian daripada wujud kita syukur kepada Allah, sehingga Allah berkenan melimpahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua. Amin. Salawat salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita jadikan tauladan dalam kehidupan kita. Hadirin Bapak sekalian, sebelum talim kita mulai, kita minta bantuan suratul Fatihah. Hadiahnya diaturkan. Alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas menerima infak 500.000 rupiah dari hamba Allah. Ini untuk pembelian karpet ya. Untuk pembelian karpet yang tadi sudah disampaikan di KM, sudah diedarkan proposalnya ke seluruh warga kaum muslimin muslimat, warga Krial Pakwangi, dan pahalanya diaturkan almarhum Bapak Karto Semito bin Mitro, almarhumah Trinem binti Saitomo, almarhumah Sri Rahayu binti Saimidi. Semoga almarhumah hamba Allah tersebut senantiasa mendapatkan tempat yang layak, mendapatkan maghfirah dari Allah, mendapatkan tempat radhatun min riyadil jannah. Dan semoga hamba Allah yang menginfakkan sebagian rezekinya tersebut diganti oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan tadi juga sudah masuk dari hamba Allah untuk rencana pemberian karpet. Alhamdulillah tadi kami dapat dari hamba Allah 1 juta. Semoga hamba Allah tersebut
diganti oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Dan alhamdulillah saat ini juga kita mendapat infak dan sedekah untuk pembelian karpet dari Pak siapa tadi? Pak Mul Gang Senyum sebesar Rp500. Semoga diganti oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Dan alhamdulillah menyusul juga dari hamba Allah, dari Pak Wardi 500.000 rupiah, dan pahalanya diaturkan kepada almarhum Bapak Ojo bin Tarhudi, almarhumah Edih binti Dasuki, almarhumah Rikmah binti Asad. Semoga almarhumah senantiasa mendapatkan tempat yang layak di sisinya, Radhatun min riyadil jannah. Dan semoga Bapak Wardi senantiasa diberikan ganti oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup aja no. Ya, mudah-mudahan rencana DKM dalam penggalangan dana untuk pembelian karpet semoga cepat terselesaikan dalam waktu yang secepatnya. Dan ini bagian daripada jariah kita. Semoga Allah ganti rezeki yang berkah dan berlipat ganda, dimurahkan rezekinya, digampangkan segala urusannya, semoga cepat terus mengalir rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjut talim. Kali ini kita lanjut masih bab rukunnya sholat ya. Rukunnya sholat yang kemarin kemarin Bapak kemarin Pak. Sekarang kita lanjut wal khamisu, yaitu rukun sholat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulumi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Ini yang nanti akan kita sampaikan 3 rukun ya. Ruku, tamakninah, kemudian i'tidal. Nanti sekaligus kita praktekkan Pak ya. Cara ruku yang benar gimana, tamakninah seperti apa, i'tidal itu seperti apa, karena ini berkaitan dengan ibadah kita setiap saat, ibadah kita setiap saat. Wal khamisu utawi kang kaping 5 iku ar-ruku. Yang kelima rukunya salat adalah ruku. Wa aqallu fardhihi utawi sithik batas ketentuane ruku, sithik fardune ruku ya. Maksudnya fardhunya ruku gimana? Hal-hal yang harus dikerjakan ketika ruku, minimal maksudnya ya. Jadi batas minimal untuk ketentuan ruku liqaimin, kedue wong kang iso jumeneng qadirin kang kuasa bagi orang yang memang benar-benar bisa berdiri. Jadi memang dia itu orang yang sholat bisa berdiri. Ala ruku'i, mampu berdiri untuk mengerjakan ruku. Nah, kemampuan berdiri tersebut bagaimana? Mu'tadilil khilqati, mu'tadili secara wajar, al-khilqati anggota badane. Jadi bagi orang yang mampu mengerjakan ruku tapi dengan fisik yang wajar, fisik maksudnya badannya sehat gitu ya, nggak ada gangguan sama sekali gitu.
salimi yadaihi kang sehat tangan lurune, tangannya juga sehat, enggak ada penyakit. Waruk batai dengkulnya, lututnya juga waras, sehat, enggak ada penyakit. Nah ini minimal batas ruku orang yang mengerjakan ruku dengan kondisi yang normal, kondisi yang wajar itu seperti apa? Ayyan hiya yento merkungkung, bungkuk, membongkok soporoki bi ghairin khinasin kelawan tanpa membusungake weteng, membusungkan dada, membusungkan perut, biasa aja gitu. Jadi dia membungkuk tanpa membusungkan dada. Kalau rukuk membusungkan dada nanti jadinya apa? Deget. Nah, gimana Pak? Orang bongkok tapi apa? Perutnya dibusungkan, dikencengin. Jadi seperti itu. Kemudian membungkuk qadra bulughi rahataihi kira-kira sampene tangan loro rukbatai ing dengkul lorone roke. Diperkirakan ketika kita membungkuk, tangan, kedua tangan ini bisa nyampe ke dua lutut. Nah, itu minimal seperti itu. Minimal kedua tangan ini bisa sampai ke dengkul. Nah, minimal itu. Maksudnya Pak, lau aroda wadu'a lamun ngarepake sopo roki wadu'a yang oleh nyelake tangan loro, maksudnya Pak, kadar dia tangannya sampai ke dua lutut, tujuannya apa? Ingin menempatkan, menaruh kedua tangan di dengkul. Alaihima ingatlah saya dengkul lorone roke. Nah, jadi itu minimal orang ruko dia membungkuk, setelah membungkuk tangannya ini nyampe. Kalau sudah nyampe ya udah, nggak usah dilebihkan, nggak usah dikurangi. Maksudnya tangan ini penting udah sampai lutut. Kalau udah sampai lutut jangan ditarik ke atas, jangan dilebihkan ke bawah. Itu minimal seperti itu. Fa'ilam yakdir. Nah, kita baca dulu maknanya biar Pak Awang bisa ngikutin. Fa'ilam yakdir mongkolan lamun ora kuwasa sapa roki ala hadar ruku ing atase iki ruku in hana mongko mbungkuk sapa roki makdurahu ing perkiraane roki. Kalau nggak bisa membungkuk secara optimal seperti tadi ya, minimal bisa membungkuk aja, minimal bisa membungkuk. Ini bagi orang yang kondisinya normal. Tapi bagi orang yang kondisinya tidak normal, dia nggak disuruh bungkuk, emang sudah bungkuk. Ada nggak Pak? Ada. Jalan udah begini, udah bawahnya ini berdiri kayak begini, dia udah begini, ya berarti kalau rukuk dia tangga nambah sedikit, jadinya ke bawahnya tinggal nambah sedikit. Itu bagi orang yang dia bisa berdiri secara normal. Bagaimana kalau orang yang tidak bisa berdiri? Au ma'a bitorfihi atau isaro wa au ma'alan isaro soporoki wong kang rukuk bitorfihi kelawan mripate roke. Jadi kalau tadi kan bagi rukuk seperti itu bagi orang yang bisa berdiri. Kalau yang nggak bisa berdiri, kalau sama orang bagi yang duduk, isaronya rukuknya orang duduk seperti apa? Kalau duduk itu tegaknya seperti ini, ya berarti dia harus direndahkan seperti orang rukuk. Ya berarti sepertiga dari dia duduk tegak. Kalau sama duduk, bagi orang duduk isaronya seperti itu. Kalau berdiri tadi harus normal, tangan
bisa menyampai kedua lutut. Kalau nggak bisa berdiri, dia bisanya duduk, berarti isyarohnya dengan membukukan condong ke depan kira-kira sepertiga. Wa akmalur ruku'i utawi sempurnane ruku', ruku' yang pas, yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan hukum fikih. Taswiyatur raki'i madhaake wong kang ruku' dohrahu ing gegere wong kang ruku' wa unuqahu lan lehere utawa sirahe wong kang ruku' bi khaisu yasironi sekirane dadi apa lorone punggung lan kepala kasof hatin wahidatin koyok dene papan kang siji. Jadi itu ruku' yang paling sempurna, yang maksimal sesuai dengan apa? Sesuai dengan pelaksanaan ruku', taswiyatul raki'i taswiyatul raki'i dohrahu wa unuqahu. Punggung dan kepala harus rata. Punggung dan kepala harus rata. Coba Pak Iyan berdiri. Ratakin Pak Iyan berdiri. Ya. Nah. Wait. Jadi ketika ruko ini kan normalnya orang berdiri seperti ini Pak ya. Ini normal kan? tangannya siap kan? Tangannya siap, kakinya siap kan? Lurus kan? Nah ini itu lurus, tangannya lurus, sehat semuanya. Normal seperti ini. Ya. Kalau perut gimana? Udah lain lagi nih perut. Nah, bagi orang akmalul sempurna orang ruku, tangan, nah minimal wa aqallu fardhi minar raki'i, minimal bisa melakukan ruku asal tangan ini bisa sampai coba membungkuk, bisa membungkuk, tangan bisa menggapai si lutut. Kalau udah menggapai lutut jangan tambah ke bawah, jangan tidak ke atas. Nah, yang sempurna lagi punggung dan kepala sama. Tidak boleh apa punggung. Emang sempurnanya udah begini nih. Iya, begini nih. Begini, mau keluar sedikit nih Pak. Nah, sempurnanya seperti ini, punggung dan kepala rata. Kasof kalau umpamanya ada papan ditaruh sini sama sini sama rata. Nah, gitu Pak ya. Kasof katin wahidatin. Ini kalau sudah lurus, kaki tangannya yang udah lurus nggak ditekuk, ini sudah nempel ke dengkul, otomatis pasti rata. Pasti rata. Kemudian tidak boleh kepalanya nggak boleh begek, nggak boleh. Nah begini, coba Pak, nah gini. Nah ini berarti kalau papan taruh sini mentok nggak? Mentok lah. Kalau mentok, berarti ini harus ke bawah begini. Nah ini pandangan ke tempat sujud. Kalau ini nggak kemasuk, kalau umpamanya nggak ada peci, kan sama. Nah, kalau nggak ada peci kan sama, karena ini ada peci kelihatan mungul. Nah, udah, gitu Pak ya. Ya. Nah, kan tadi udah dikasih gambaran, kan udah dikasih dijelasin. Tangan, dengerin, tangan. Tangan megang dengkul, jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah, kalau ditaruh di bawah berarti punggung dan kepala tidak rata. Gitu Pak ya. Masuk Pak ya? Ya berarti itu teorinya, prakteknya ruku seperti itu. Kasof hatin wahidatin. Supaya itu rata tadi gimana? Nah, wanas
bisa koihi lan tegak lurus se betise roke wa akhodalan ngalap sapa roke rukbatai ing dengkul lorone roke kang ruku iya biyadai kelawan tangan lorone roke. Nah, maksudnya apa? Supaya punggung dan kepala itu rata itu kakinya diluruskan kemudian tangannya jemput kedua dengkul, pasti rata. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika ruku yang dibaca tentunya sudah tidak asing lagi, itu kalimat tasbih memang itu apa, bukan termasuk rukun tapi sunat muakkad yang sangat dianjurkan karena itu isinya zikir, bacaan tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu muji Allah, subhana maha suci Allah, rabbiyal azimi Tuhanku yang maha agung, wa bihamdi dan segala pujinya aku memuji. Istilahnya apa? Kita memuji kepada Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah. Karena ketika kita ruku itu apa? Karena ruku adalah apa? Ibadah yang paling apa? Yang paling rendah sebelum sujud. Wasadisu yang keenam, kaitan kaping 6 iku at-tomak nina. Yang dimaksud tomak nina itu apa? Waya sukunun ba'da harokatin, waya utawi tomak nina iku sukunun berhenti sejenak ba'da harokatin sa'badani oba. Yang dimaksud tomak nina berhenti sejenak setelah kita bergerak, itu namanya tomak nina. Jadi ketika ruku, nah ketika coba pertanyaan lagi Pak Izan, Pak Izan bangun lagi. Ketika Pak Izan ruku, Allahu Akbar. Ini ketika ruku nggak boleh langsung bangun, nggak boleh. Berarti ketika ruku langsung bangun, ini berarti nggak ada tomak nina. Maksudnya teman, setelah bergeraknya dari berdiri ke ruku, nah ini tahan sebentar. Tujuannya apa? Supaya bacaan doa ruku bisa kebaca. Minimal kalau umpamanya kita buru waktu, minimal dibaca sekali, paling minim. Tapi bacanya pelan-pelan, subhanallah ya cepat, nggak seperti nggak ada tomak nina. Udah cukup Pak ya, capek ntar kalau lama. Fi'in dalam ruku wal musannifu tai musannif yaj'alu ikun dadake sapa munaf at-tomaknina ta ing tomaknina fil arkani ing dalam pira-pira rukun salat ruknan sebagai rukun mustaqilan terpisah. Mustaqilannya apa? Merdeka. Maksudnya mustaqilan dilafal istiqlal mustaqilan merdeka, bebas. Maksudnya bebas apa? Terpisah dari rukun yang lain. Antara ruku dan tomaknina harus terpisah. Itu menurut musannaf. Tapi wa masa lang lakokake alai ing atase rukun tomaknina sapa An-Imam Nawawi fit tahqiq dalam tahqiq wa ghairul musannifi yaj'aluha hayatan tabiatan lil arkan wa ghairul musannifi utalil yani musannaf iku yaj'aluha dadiake sapa ghairul musannaf ing tomaknina dadiake hayatan tabiatan tingkah kang mengikuti lil arkani mari rukun. Nah, tapi kalau menurut Imam Nawawi, Imam Nawawi sepakat seperti musannaf, terpisah dari satu rukun yang lain, ruku dan tomak nina.
Tapi kalau menurut selain musonef, menurut pandangan ulama yang lain, bahwa tomak nina itu sudah mengikuti rukun yang ada. Ruku otomatis harus tomak nina, berdiri otomatis harus tomak nina, tidak menjadikan rukun yang terpisah. Nah, itu ketika apa? Yang namanya tomak nina, berarti tomak nina intinya apa? Berhenti sejenak, gitu ya. Berhenti sejenak ketika melaksanakan ruku dan lainnya. Wasabi utai kang kaping pitik iku ar-raf'u, tangi minar usanging ruku, wal itidal lan itidal, maksudnya apa? Yang ketujuh adalah apa? Yang dimaksud bangun dari ruku itu namanya iktidal. Qaiman kali ngadeg alal hayati ngarep alatikana kana kang ono alai ngatasi hayah iku qabla ruku'i dalam sadurunge ruku iman min qiyamin qadirin saking ngadeke wong kang kuwasa wa qu'udin ajizin nan nunggu wong kang lemah anil qiyami sang qiyam. Ya maksudnya apa? Maksud iktidal, dia berdiri tegak seperti dia tadi ketika mau ruku. Sebelum ruku kan dia berdiri tegak, apa ya? Ketika ruku kemudian bangun dari ruku itu namanya iktidal. Namanya iktidal, bangun dari ruku. Nah, ketika iktidal ini yang perlu diperhatikan, menurut madzhab 4 sepakat bahwa ketika bangun dari ruku itu apa? Tangannya diangkat seperti sebagaimana apa? Takbiratul ihram Allahu Akbar. Ketika mau ruku tangannya diangkat, ya. Bangun dari ruku juga tangannya diangkat. Tapi setelah bangun ruku iktidal, sepakat para madzhabul arba'ah tangannya dikembalikan tanpa ditaruh di dada lagi, tanpa sedekap lagi. Jadi setelah bangun dari ketika ruku, bangun dari ruku sami Allahu liman hamidah, ini tangannya nggak usah ditaruh, dikembalikan ke dada lagi. Posisinya seperti ini, tangannya nggak usah digenggam mau di depan atau di samping, yang penting tangannya dilepas, nggak udah digenggam Allah apa? Sami Allahu liman hamidah, tangan itu begini. Kayak mau berantem kali ini, Pak. Ayo kalau mau berani, siap maju ke sini. Nah, tangannya lepas itu, Pak. Tangannya lepas, jangan digenggam. Di samping boleh atau di depan gini juga boleh. Itu namanya iktidal, bangun dari ruku. Doa yang dibaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana lakal hamdu, ya Allah, lakal hamdu, laka kepada engkau hamdu pujian, kepada engkau kami muji. Mujinya seperti apa? Mil'us samawati, bacanya mil'us. Mil'u apa mil apa? Mil'us samawati apa mil'a? Ayo, bingung nih. Mil'us samawati. Kalau mau dibaca mil'a boleh nggak? Nah, nanti diomelin orang ahli nahwu. Lakal hamdu, laka khobar muqaddam, mil'u mubtada muakhir. Mubtada harus dibaca rafa, mil'u nggak boleh mil'a. Rabbana lakal hamdu, ya Allah ya Tuhan kami, walakal haq, Rabbana lakal hamdu, hanya kepada engkau segala puji. Pujinya seperti apa? Sebesar apa? Mil'us samawati wa mil'ul ardi, sepenuh langit dan
dan bumi. Nah, berarti kita ini memuji Allah sepenuh langit dan bumi. Wa mil'u ma syi'ta, dan sebesar apa yang engkau kehendaki, min syai'in, dari sesuatu, ba'di, sudah itu, sudah apa langit dan bumi, sebesar sepenuh apa lagi yang telah engkau kehendaki Allah. Nah, ini bagian daripada apa? Kita memuji kepada Allah. Itu memang jumhurul ulama memakai doa bacaan ketika i'tidal seperti itu. Ada Pak yang lebih pendek, ada, tapi itu minim sedikit yang pakai. Tapi kebanyakan orang-orang Mekano pakainya yang Rabbana walakal ham, itu aja. Tapi menurut Imam Syafi'i juga, karena madhab kita adalah madhab Syafi'i, ya udah dibaca secara yang biasa saja. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Jadi kemudian dalam i'tidal juga seperti itu juga, wasaminu tawi kang kaping 8 iku at-tama'ninatu, tama'nina fi dalam i'tidal. Begitu juga ketika i'tidal juga harus ada tama'nina, berhenti sebentar. Nah, ya. Nah, itu lain lagi. Ya. Ya. Biasanya kalau untuk sholat biasa maksimal kita membaca tiga kali. Lain kalau sholat tasbih, saya berapa kali Pak? 10 kali, sujud 10 kali, ruku' 10 kali. Cuman tasbihnya tidak seperti subhana rabbiyal adzim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bacanya lebih panjang lagi sholat tasbih, sebagaimana sholat tasbih, sholat gerhana, bukan sholat tasbih, sholat gerhana. Pernah sholat gerhana Pak? Sholat gerhana apa sholat tasbih Pak? Bener sholat tasbih ya bener sholat tasbih. Sholat tasbih itu apa? Seperti itu, bacanya 10 sama ya, sama isi untuk ukuran sholat, baik sholat sunat maupun sholat fardu, ketentuannya ruku, sujud, tama'ninanya sama ya. Hanya untuk dalam sholat tasbih lebih panjang apanya Pak? Bacaan tasbihnya, karena sholat tasbih sebelum kita baca Fatihah, setelah takbir, sebelum kita baca Fatihah tasbih 15 kali, mau ruku tasbih 10 kali, ketika ruku 10 kali, bangun dari ruku 10 kali, sujud 10 kali, bangun dari sujud 10 kali. Nanti berarti satu rakaat ada 75 kali bacaan tasbih. Kalau 2 rakaat 150. Kalau sholat tasbihnya 4 rakaat berarti 300 kali baca tasbih. Nah, sekali lagi bahwa ketentuan orang ruku, ketentuan wa aqallu fardhi qaimin qadirin, bagi minimal orang ruku itu apa? Asal tangannya sihat, kakinya sihat, minimal ya. Dia membungkuk, tangannya sudah bisa memegang dengkul, kapannya gitu ya, bisa megang dengkul. Yang lebih sempurnanya yaitu ketika kita bisa megang dengkul, punggung dan kepala rata. Setelah punggung kepala rata, jangan sampai ini. Nah, kemudian posisi tangan bagaimana Pak? Bebas. Mau supaya ini posisinya ketika kita megang lutut itu supaya nggak melorot, ya agak ditekan, dicengkeram gitu Pak ya, dicengkeram gitu ya. Kemudian posisinya di mana? Di depan boleh ya, di depan boleh, atau agak minggir sedikit juga boleh ya, paling enaknya bagaimana gitu ya.
Di situ yang ditekankan hanya supaya Pak sampai dengan dengkul, sampai dengan dengkul. Mau yang dipegang depan atau minggir sedikit nggak jadi masalah. Yang penting itu masih wilayah dengkul. Jangan sampai di bawah dengkul. Kalau sampai di bawah dengkul itu berarti yang dipegang apa? Tumit. Ya Pak ya. Tumit. Kalau yang pegang tumit berarti apa? Dia terlalu nungging. Terlalu nungging. Kok tahu nungging? Ya itu tadi contohnya kan kasokatin wahidatin. Kalau dikasih papan, kemudian papan itu dikasih kelereng di atasnya, pasti kelerengnya turun. Nah, itu kalau sudah terbiasa seperti itu apa? Akan berjalan dengan sendirinya. Oh seperti ini. Jadi istilahnya Pak akan mapan dengan sendirinya. Kemudian ketika dalam ruku ada tumanina, berhenti sebentar, tidak boleh bergerak. Dan tumanina itu juga bagian daripada rukun sholat. Dan ada yang mengatakan antara ruku dan tumanina itu adalah apa? Sudah otomatis ada ruku harus ada tumanina. Tapi menurut Imam Nawawi itu bagian yang terpisah. Ya. Kalau untuk perbedaan laki-laki dan perempuan, nah kalau untuk laki-laki ketika ruku tangannya agak direnggangkan, jangan dipepetin ke dalam. Nah, contoh Pak, berdiri lagi Pak. Ya, berdiri lagi Pak. Ya, ruku. Nah, ini rukunya orang laki-laki seperti ini. Kalau rukunya orang perempuan, nah ini sikutnya agak dipepetin ke dalam, gitu Pak ya. Ada yang mengatakan bahwa ini ditarik ke atas sedikit. Nah. Gini Pak ya, tangannya gini. Nah, telapaknya tetap dengkul, isi dengkul. Ya. Jadi boleh dipegang seperti ini, boleh begini ya Pak ya. Yang penting tapak tangan ada di dengkul. Boleh megangnya begini, boleh megangnya begini. Ya udah Pak gitu ya. Jadi kalau laki-laki tangannya lurus begini, kalau perempuan agak ditekuk ke dalam. Jadi kalau diperlihatkan tangannya seperti ini, kalau perempuan. Gambarannya seperti itu Pak ya. Terus ketika tadi bangun dari i'tidal, tangannya harus dilepas, jangan digenggam. Ketika bangun dari i'tidal, Allah sami Allahu liman hamidah, itu ketika sampai batas badan, jangan sampai digoyang-goyang. Allahu liman hamidah. Oh, olahraga kali Pak ya. Habis poli tadi Pak bawa capek. Sami Allahu liman hamidah. Cepet lah, langsung berhenti. Ini yang termasuk apa? Gerakan dari sini ke sini ini masih gerakan sholat. Kalau sudah ditambah lagi ini sudah gerakan di luar sholat. Kalau gerakan di luar sholat itu khawatir nanti terlalu banyak bisa membatalkan sholat. Karena ketika sholat jangan banyak pergerakan anggota badan, kecuali memang itu gerakan sholat. Kalau memang gerakan sholat ya harus. Tapi kalau itu gerakan di luar sholat, jangan menambah gerakan yang lebih besar. Kalau gerakan cuma kecil, nggak jadi masalah. Makanya ada yang tahiyat baca gitu, tahiyatul mubarakatus salam. Nah ada yang begitu, karena ini termasuk gerakan kecil Pak ya. Ini mau ngapa nih Pak? Mau nyutik apa ini? Ada. Kemarin juga saya kaget, sholat di Samsat, sholat duhur, pas samping saya, ya, pas samping saya orangnya. Biasanya saya lihat itu begini, ini begini, tahiyat, begini.
itunya kencang lagi, panjang lagi jarinya. Pendapat lagi nih, aduh. Kalau itu yang nggak terbiasa, terganggu konsentrasinya gitu ya. Nggak dilihat, malah di samping gitu. Itu gambarnya seperti itu Pak ya. Nggih. Ya. Nah, kalau untuk pergerakan kecil, contohnya umpamanya kita lagi sholat ada nyamuk, busuk nyamuk, boleh, tapi jangan terlalu jangan terlalu keras. Termasuk sholat nengok, ya sholat nengok, nah itu juga dihindari. Nah, kalau kita nggarunya ini sekali 5, ini berarti termasuk gerakan yang banyak, batal. Kalau yang bergerak itu cuma biarpun gigi jari 5, artinya ditempelin, yang gerak cuma jari satu itu ya, jari, walaupun ini 3 kali 4 kali nggak jadi masalah. Nah ini bedanya apa? Perlunya kita sharing Pak ya, perlunya kita tolabul ini. Sudah bisa Pak ya? Sudah bisa. Wattasi'u as-sujudu. Nah, besok kita lanjut mengenai bab sujud. Yang dapat kami sampaikan, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fatahu ya Alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma lam tana, alimna ma la alam tana, alimna ma yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yasha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalikal arba' birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.